Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Al-Saada. Di sini saya akan buat tugas video berkaitan dengan materi pembagian wilayah laut berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, mata kuliah Hukum Laut Internasional, dosen pengampu Pak Sintong Aryan Hutapea, SHMH. Pembagian wilayah laut berdasarkan United Nations Convention of the Law of the Sea atau dikenal dengan singkatan UNCLOS 1982 adalah sistem pengelompokan wilayah perairan di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengatur hak, kewajiban, dan yurisdiksi negara-negara pantai serta komunitas internasional dalam pemanfaatan sumber daya laut dan navigasi. UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh lebih dari 160 negara untuk menghindari konflik batas laut dan mengatur pemanfaatan laut serta berkelanjutan. Secara prinsip, UNCLOS 1982 membagi wilayah laut menjadi beberapa zona berdasarkan jarak dari garis pangkal atau dikenal baseline suatu negara. Garis pangkal adalah titik dasar yang ditarik dari pantai atau kepulauan untuk menentukan batas perairan negara. Setiap zona memiliki tingkat kedaulatan dan yurisdiksi yang berbeda-beda, mulai dari kedaulatan penuh di atas perairan, pedalaman, hingga hak eksploitasi terbatas di laut lepas dan zona dasar laut internasional. Konvensi UNCLOS 1982 ini juga merupakan mengatur hak lintas kapal asing, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, hingga penyelesaian sengketa maritim. Dalam pembagiannya, wilayah laut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu pertama, perairan pedalaman atau dikenal internal waters merupakan wilayah perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal atau dikenal baseline suatu negara. Perairan ini termasuk teluk, muara, sungai, danau, atau perairan di antara kepulauan jika bukan negara kepulauan. Memiliki hak keistimewaan. 1. Negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan ini, seperti halnya wilayah daratan. Kedua, tidak ada hak lintas damai bagi kapal asing kecuali izin negara pantai. Ketiga, semua hukum domestik negara berlaku penuh di wilayah ini. Adapun pasal yang terkait, pertama, pasal 8 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa perairan pedalaman termasuk bagian dari wilayah negara pantai. Pasal 2 UNCLOS 1982 juga menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Kedua, laut teritorial atau territorial sea merupakan wilayah laut sejauh 12 mil laut dari garis pangkal yang ditarik dari garis pantai suatu negara. Tentunya memiliki hak keistimewaan. Di antaranya, pertama, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan ini, tetapi tetap harus menghormati hak lintas damai kapal asing. Kedua, kapal asing boleh melintas dengan syarat tidak mengancam keamanan
atau melakukan aktivitas yang dapat merugikan negara pantai. Ketiga, negara pantai berhak untuk mengatur lalu lintas, menetapkan rute pelayaran, dan juga mengambil tindakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Adapun pasal yang terkait berupa pasal 2 hingga pasal 3 UNCLOS 1982 itu menetapkan hak negara pantai atas laut teritorial. Dan terdapat juga pada pasal 17 sampai 19 UNCLOS 1982 yang menyatakan mengatur hak lintas damai kapal asing. Ketiga, zona tambahan atau dikenal dengan contiguous zone merupakan wilayah laut sejauh 24 mil laut dari garis pangkal atau 12 mil laut dari batas luar laut teritorial. Tentunya memiliki hak keistimewaan. Di antaranya, pertama, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi berhak menegakkan hukum terkait bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan. Kedua, jika ada pelanggaran hukum dalam wilayah ini, negara pantai boleh menangkap dan menyelidiki kapal asing. Adapun pasal yang terkait terdapat pada pasal 33 UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa hak dan batas negara pantai dalam zona tambahan. Keempat, zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut sejauh 200 mil laut dari garis pangkal yang mencakup laut, dasar laut, dan sumber daya alamnya. Memiliki hak keistimewaan, diantaranya 1. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di dalamnya. Kedua, negara lain boleh melintas dan memasang kabel laut tetapi harus mematuhi aturan negara pantai. Ketiga, negara pantai berhak untuk mengatur eksplorasi, riset ilmiah, serta perlindungan lingkungan di wilayah ini. Adapun pasal yang terkait terdapat pada pasal 55 hingga 57 UNCLOS 1982 yang juga menetapkan zona ekonomi eksklusif. Dan pada pasal 61 sampai 62 UNCLOS 1982 mengatur eksploitasi sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif. Kelima, landas kontinen atau continental shelf merupakan dasar laut yang secara geologi merupakan perpanjangan alami dari daratan suatu negara yang dapat mencapai hingga 350 mil laut jika memenuhi syarat tertentu. Memiliki hak keistimewaan di antaranya 1. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam non hayati, di antaranya minyak bumi, gas, mineral yang ada di dasar laut dan tanah di dalamnya. Kedua, tidak mencangkup air laut di atasnya, meliputi kapal asing yang bebas melintas. Ketiga, negara pantai tidak wajib untuk menetapkan klaim karena hak ini diberikan secara otomatis berdasarkan geologi. Adapun pasal yang terkait itu terdapat pada pasal 76 hingga pasal 85 UNCLOS 1982 yang telah menjelaskan definisi dan hak eksploitasi di landas kontinen. 6. Laut lepas atau HEXI merupakan laut di luar zona ekonomi eksklusif di luar 200 mil laut yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun.
memiliki hak keistimewaan diantaranya: 1. Semua negara bebas untuk berlayar, menangkap ikan, memasang kabel di bawah laut, dan juga melakukan penelitian ilmiah. Kedua, dilarang melakukan perbudakan, perompakan, atau penyiaran ilegal. Ketiga, negara berhak untuk mengibarkan benderanya di kapal-kapal yang berlayar di laut lepas. Adapun pasal yang terkait itu terdapat pada pasal 86 hingga pasal 120 UNCLOS 1982 yang telah mengatur kebebasan dan tanggung jawab di laut lepas. 7. Perairan kepulauan atau dikenal archipelagic waters yang merupakan wilayah laut yang berada dalam garis pangkal kepulauan suatu negara kepulauan seperti di Indonesia. Memiliki hak keistimewaan diantaranya: pertama, negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas perairan ini. Kedua, kapal asing berhak untuk melakukan lintas alur kepulauan melalui jalur yang telah ditetapkan. Ketiga, negara kepulauan dapat menetapkan jalur laut dan udara bagi kapal dan pesawat asing. Adapun pasal yang terkait itu terdapat pada pasal 46 hingga pasal 54 UNCLOS 1982 yang telah mengatur hak negara kepulauan dan hak lintas alur kepulauan. Terakhir, zona dasar laut internasional atau the area merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar landas kontinen negara manapun di luar 200 mil laut. Memiliki hak keistimewaan diantaranya: 1. Tidak dimiliki oleh negara manapun dan dianggap sebagai warisan bersama umat manusia. Kedua, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi harus dilakukan berdasarkan izin International Seabed Authority atau singkatan ISA. Ketiga, hasil eksploitasi sumber daya harus dibagi secara adil kepada negara berkembang. Adapun pasal yang terkait itu terdapat pada pasal 136 hingga pasal 145 UNCLOS 1982 yang telah menjelaskan bahwa dasar laut nasional adalah warisan umat manusia. Tujuan utama pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 itu: 1. Menjaga kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya dan menegakkan hukum di wilayahnya. Salah satu tujuan utama UNCLOS 1982 itu adalah menjamin kedaulatan negara pantai atas wilayah perairannya, terutama dalam perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Dengan pembagian wilayah laut yang jelas, negara pantai memiliki hak penuh untuk mengelola sumber daya alam baik hayati, perikanan maupun hayati, minyak, gas, dan mineral di dalam wilayahnya. Selain itu, negara juga berhak untuk menegakkan hukum domestik di wilayah laut yang berada dalam yuridiksinya, termasuk mengatur keamanan dan pertahanan maritim, seperti pengawasan terhadap kapal asing yang melintas di laut teritorial. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan menetapkan regulasi bagi perusahaan nasional dan asing yang ingin melakukan kegiatan ekonomi di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti penyelundupan, pencurian ikan oleh kapal asing atau illegal fishing, dan pelanggaran imigrasi. Kedua, mencegah konflik internasional terkait batas maritim dan pemanfaatan laut. Konflik perbatasan laut sering terjadi akibat klaim tumpang tindih antar negara, terutama dalam kasus negara yang memiliki wilayah laut yang berdekatan. Sebelum UNCLOS 1982, banyak negara mengklaim batas laut yang berbeda-beda, yang sering memicu perselisihan mengenai batas kedaulatan dan hak eksploitasi sumber daya laut. Dengan adanya UNCLOS 1982, batas wilayah laut yang ditetapkan berdasarkan jarak dari garis pangkal, yaitu laut teritorial 12 mil laut, zona tambah 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif itu 200 mil laut, dan landas kontinen itu hingga 350 mil laut jika memenuhi syarat tertentu. Dengan adanya aturan yang jelas ini, sengketa batas maritim dapat diminimalkan
dan penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui mekanisme hukum internasional seperti Mahkamah Internasional atau ICJ atau Tribunal Hukum Laut. Ketiga, mewujudkan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Sumber daya laut, terutama perikanan dan sumber daya mineral, memiliki potensi yang besar tetapi juga rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Tanpa regulasi yang jelas, negara-negara dapat melakukan eksploitasi secara tidak terkendali yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut dan kepunahan sumber daya hayati. Dengan adanya UNCLOS 1982, negara-negara memiliki tanggung jawab untuk satu, mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, terutama dalam zona ekonomi eksklusif. Kedua, mencegah overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut. Ketiga, menjaga keseimbangan ekologi laut, seperti dengan melarang penggunaan alat tangkap yang sekiranya dapat merusak habitat laut, misalnya pukat harimau atau bom ikan. 4. Mengatur eksplorasi sumber daya minyak dan gas agar tidak mencemari lingkungan laut. Sebagai perjanjian hukum laut yang telah diterima oleh sebagian besar negara dunia, UNCLOS 1982 menjadi fondasi utama dalam hukum maritim internasional modern dan tetap menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa laut hingga saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.